Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moreno Septiano Yahya. Saya dari kelas 11-2. Saya bernomor absen 18. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perlawanan sebelum abad ke-19. Sebelumnya, apa sih perlawanan itu? Nah, perlawanan ini adalah istilah sebagai upaya yang mencerminkan semangat dan ketahanan suatu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan serta tekanan yang mungkin mereka hadapi. Dalam konteks sejarah, perlawanan bangsa seringkali muncul sebagai bentuk reaksi terhadap penjajahan, ketidakadilan, atau bahkan ancaman terhadap kemerdekaan dan hak-hak dasar individu. Kemudian, apa aja sih ciri-ciri yang menunjukkan sebuah perlawanan? Ada 3 nih. Yang pertama, menggunakan senjata tradisional. Ciri umum perlawanan bangsa di Indonesia nih, di masa lalu itu masih menggunakan senjata tradisional untuk melawan para penjajah. Belum ada ya senjata modern seperti pistol atau bahkan roket. Dulu mah masih menggunakan pedang, perisai, dan busur. Kedua, masih bersifat kedaerahan. Yang dimaksud kedaerahan ini yaitu seperti kelompok-kelompok di berbagai daerah wilayah atau pulau berpartisipasi dalam perlawanan masih sesuai dengan konteks lokal mereka, jadi tidak kompak, tidak bersatu. Dan yang terakhir, tidak dilakukan secara serentak. Perlawanan bangsa Indonesia tidak selalu dilakukan secara serentak di seluruh wilayah. Bentuk perlawanan ini bisa berupa serangkaian perlawanan yang terjadi pada waktu yang berbeda dan oleh kelompok-kelompok yang berbeda di berbagai tempat. Istilah perlawanan sebelum abad ke-19 di Indonesia. Dari istilah ini, perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-19 itu dimulai sejak tahun-tahun awal kepindahan pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia. Hubungan VOC dengan Kesultanan Mataram yang awalnya baik menjadi tidak harmonis. Kehadiran VOC di Batavia seringkali menghalangi kapal dari Mataram yang akan melakukan perdagangan ke Malaka. Hal itulah yang menjadi dorongan kuat awal mulanya perlawanan bangsa Indonesia untuk mengusir VOC dari tanah Jawa, yaitu dimulai dengan perlawanan Sultan Agung pada tahun 1628. Contoh-contoh perlawanan sebelum abad ke-19 di Indonesia. Ada 3 nih. Yang pertama ada perlawanan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat atau yang disebut sebagai Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Kedua, perlawanan Kapitan Patimura di Maluku tahun 1817, dan yang ketiga terakhir perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830. Yang pertama nih, perlawanan Tuanku Imam Bonjol atau Perang Padri tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri atau juga dikenal sebagai Perang Minangkabau adalah perang yang terjadi tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, Indonesia, antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau atau di Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat mencakup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum adat mengalahkan faksi Padri. Perlawanan Kapitan Patimura di Maluku tahun 1817. Perlawanan ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat menindas rakyat Maluku, seperti monopoli perdagangan rempah-rempah, kerja paksa, dan penarikan pajak yang sangat tinggi. Selain itu, penindasan terhadap penduduk asli Maluku oleh Belanda juga menambah penderitaan rakyat sehingga menimbulkan kebencian yang mendalam. Pada tanggal 14 Mei 1817, Patimura dan para pengikutnya berhasil merebut benteng Duurstede, sebuah benteng milik Belanda di Saparua. Dalam serangan ini, Residen Van den Berg, kemenangan yang merupakan wakil pemerintah kolonial Belanda, terbunuh. Kemenangan ini menjadi simbol perlawanan rakyat Maluku terhadap kekuasaan kolonial Belanda.
Namun, Belanda segera mengirim pasukan tambahan untuk menumpas perlawanan tersebut. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dan meskipun Patimura dan pasukannya berhasil memberikan perlawanan yang gigih, pada akhirnya mereka kewalahan menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar dan lebih terorganisir. Patimura akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda pada bulan Desember 1817 setelah dikhianati oleh salah satu pengikutnya. Dia kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Yang terakhir, perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro ini dipicu oleh ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang merugikan rakyat Jawa dan melanggar adat istiadat setempat. Di antaranya pemicu utama adalah yang pertama ada penindasan ekonomi dan sosial. Kedua, campur tangan dalam urusan keraton yang terlalu berlebihan, dan yang terakhir, krisis moral dan budaya. Perang Diponegoro dimulai pada 20 Juli 1825. Ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan Belanda, perang ini dengan cepat meluas ke berbagai wilayah di Jawa, terutama di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Diponegoro memperoleh dukungan luas dari rakyat, terutama dari kalangan petani, ulama, dan bangsawan yang tidak puas dengan kebijakan Belanda. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya yang membuat Belanda kesulitan mengendalikan situasi tersebut. Meskipun Belanda memiliki kekuatan militer yang lebih besar, mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi perlawanan rakyat yang sangat gigih. Akhir perang dan penangkapan Diponegoro. Setelah 5 tahun pertempuran yang melelahkan dan menimbulkan kerugian besar di pihak Belanda, pada akhirnya Belanda berhasil. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro melalui taktik licik. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro diundang untuk berunding di Magelang oleh Jenderal de Kock. Tetapi pertemuan itu berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan akhirnya ke Makassar, di mana ia meninggal pada 8 Januari 1855. Setelah Indonesia melakukan perlawanan, pasti ada dong dampak-dampaknya. Apa aja sih dampak-dampaknya? Yang pertama, penguatan identitas lokal dan kesadaran nasional. Perlawanan terhadap penjajah membantu menguatkan identitas lokal dan menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan tanah air mereka dari dominasi asing. Ya, untuk yang dampak pertama ini membuktikan dampak yang baik ya, karena memperkuatkan masyarakat untuk melawan dari dominasi dari luar, contohnya kolonial Belanda. Yang kedua, pengaruh terhadap kebijakan kolonial. Meskipun banyak perlawanan yang berhasil ditumpas, dampak dari perlawanan tersebut memaksa penjajah untuk merevisi kebijakan mereka. Penjajah mulai menyadari bahwa eksploitasi yang berlebihan dan kebijakan yang terlalu represif dapat memicu pemberontakan. Hal ini mendorong mereka untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dalam mengelola wilayah jajahan, termasuk melalui politik adu domba atau divide and rule yang bertujuan untuk memecah belah kekuatan lokal. Maksudnya dari dampak yang kedua ini berarti para penjajah itu tidak selakunya orang yang jahat. Walaupun mereka menjajah dengan adil. Jadi mereka walaupun menggunakan taktik yang buruk, tapi pada akhirnya mereka akan merevisi taktik tersebut sehingga dapat bekerja sama dengan lokal. Tetapi walaupun begitu tetap mereka melakukan taktik yang licik untuk merusak kekuatan. Dampak yang ketiga, penghancuran dan disintegrasi kerajaan-kerajaan lokal. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang menyebabkan kehancuran atau disintegrasi kerajaan-kerajaan lokal. Kekalahan dalam perang melawan penjajah seringkali mengakibatkan melemahnya kekuasaan dan otoritas kerajaan setempat, yang kemudian diambil alih oleh kolonial. Sebagai contoh dari dampak ketiga ini, yaitu kekalahan kerajaan Aceh, kerajaan Mataram, dan kerajaan Makassar, yang mengakibatkannya hilangnya kedaulatan mereka dan penguasaan oleh Belanda.
Dampak yang keempat, kerugian ekonomi dan sosial. Perang dan perlawanan mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar, baik bagi pihak kolonial maupun bagi masyarakat lokal. Tanah-tanah pertanian rusak, perdagangan terganggu, dan banyak rakyat yang kehilangan mata pencaharian mereka. Dari dampak keempat ini menunjukkan bahwa tidak hanya pihak penjajah dan pihak korbannya saja yang terkena dampak dari ekonomi ini, di mana Belanda dari pihak penjajah seperti Belanda itu mengeluarkan banyak tenaga perang untuk melakukan penjajahannya, sedangkan untuk dari lokalnya mereka berusaha mengeluarkan tenaga untuk berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dan dampak yang kelima, munculnya pahlawan-pahlawan lokal. Perlawanan terhadap penjajahan melahirkan tokoh-tokoh pahlawan lokal yang kemudian menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Sosok seperti Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, dan Trunajaya menjadi legenda yang kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi, memperkuat semangat perjuangan di kalangan rakyat. Maka dari itu, dari dampak kelima ditunjukkan bahwa dari adanya penjajahan itu melahirkan sosok-sosok pahlawan-pahlawan di negara di Indonesia, yang tadi contohnya sudah disebutkan seperti Sultan Agung. Itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Saya mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.